artis Nirina Zubir mengungkapkan, mantan asisten rumah tangganya, Riri Khasnita, hidup mewah dari hasil penggelapan sertifikat tanah almarhumah ibundanya. Nirina Zubir baru mengetahuinya 2 tahun belakangan ini. Dia mengaku sakit hati. Nirina Zubir menyebutkan apa-apa saja kemewahan yang kerap dipamerkan Riri selama ini dengan menggunakan uang penggelapan sertifikat tanah. Dia beli mobil baru. Dia jalan-jalan ke luar negeri, dia sekolahin adiknya ke luar negeri dengan uang yang diduga dari penjualan tanah dan segala bisnis dia, kata Nirina Zubir di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu, 17 November 2021. Itu makanya yang saya mau sama lawyer saya untuk kawal ini, selesaikan ini agar hal-hal ini yang bikin saya sakit, ungkapnya. Nirina Zubir dan kakak-kakaknya ingin masalah ini diusut tuntas dan para pelaku bisa mendapat hukuman setimpal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya di sini saya juga harus menata emosi saya karena ini adalah pertemuan pertama saya setelah orang-orang di belakang saya ini menjadi tersangka dan akhirnya ditahan, khususnya adalah kepada saudara Riri yang ibu saya selamatkan dari keluarga tirinya yang tidak menerima dirinya, dibawa ke rumah ibu saya. TV kamera, diberikan pekerjaan yang layak. Ini dia orangnya. Bang, tisunya bang, maaf bang. Bang, tisunya maaf, pinggirin. Ah iya. Berat sekali hati saya untuk hari ini ketemu sama dia dan tidak ada sedikit pun dia sampai detik ini niatan untuk memohon maaf. Jalan aja, menatap mata saya dengan sebegitunya. Even sudah di saat seperti ini, kamu masih berani menatap mata saya seperti itu. Oke. Saya setengah hati di sini, setengah bisa bernafas di sini bersama keluarga, dikarenakan saya sudah sedikit tenang bahwa mereka sudah dijadikan tersangka dan sudah ditangkap, sudah ditahan di sini. Pak, terima kasih. Oleh itu saya ingin mengucapkan kepada semuanya adalah kepada Kapolda Metro Jaya Bapak Irjen Muhammad Fadil Imran, di Reskrimum Polda Metro Jaya Bapak Kombes Pol Tubagus Aditya, terima kasih Pak. Kasubdit 2 Harda Polda Metro Jaya Bapak Kompol Petrus P. Silalahi, Kanit 2 Subdit 2 Harda Polda Metro Jaya Bapak Kemas MS Arifin. Maafkan kalau saya ada salah penyebutan ya Pak ya. Dan juga Pak Kadif Humas. Saya sejauh ini seperti teman-teman ketahui bahwa sekarang ini yang menjadi pertanyaan dari teman-teman dari kemarin adalah bagaimana nih Mbak Nirina terhadap suratnya, akankah dijadikan kepemilikannya kepada ahli waris kembali. Untuk itu saya juga mohon kepada pihak yang terkait di sini, dari BPN, dari Kanwil, juga dari perbankan, untuk mempermudahkan dan agar hak-hak kami bisa kembali, kemudian proses hukum tetap berjalan. Ya Pak,
Saya terima kasih sekali Pak, karena saya tahu sekali kenapa saya emosi sekali. Karena saya tahu ibu saya belum pernah sekalipun menikmati hasil dari jeripayanya Pak. Ibu saya kemana-mana masih naik kereta, masih naik angkot. Tapi beliau-beliau ini yang punya mobil baru, bisnis baru. Untuk itu saya juga ingin diproses juga mengenai bisnisnya. Minta tolong ya Pak ya, maksudnya peralihan dananya juga. Apakah bisnis frozen food yang dia jalankan sekarang sudah ada sampai 5 cabang? Ini merupakan hasil dari uang jeripaya ibu saya. Ini saya mengharapkan sekali melakukan pendidikan itu, dan saya ralat sekali lagi ya mengenai ART di sini. ART di sini adalah dia asisten dari ibu saya. Betapa kami menerima dia berada di rumah kami karena dia memang berlatar belakang D4. Walaupun keluarga tirinya tidak menerima, ibu saya tetap menampung dia untuk tetap menerima dia, memberikan dia kesempatan, memberikan kehidupan baik buat dia dan suaminya. Jadi bukannya saya mengatakan bahwa kembali lagi mengenai ART dan banyak pertanyaan kok bisa ya. Tapi kembali lagi dia telah menjadi salah satu orang yang terdekat di keluarga kami waktu itu. Kita kasih dia kesempatan dan ternyata inilah yang terjadi. Sehingga saya menghimbau kepada teman-teman semuanya, ya kita niatnya baik, kita juga ingin tetap menjadi manusia baik. Biarkan orang-orang seperti mereka toh akhirnya juga akan mendapatkan ganjarannya. Saat ini pun mereka sekarang sudah menggunakan baju tahanan. Sekarang tinggal proses peradilannya ya Pak ya. Saya cuma menambahkan saja, seperti yang dibilang tadi, sebenarnya sertifikat tersebut bukannya hilang. Kami dibuat alasan seolah-olah hilang. Kenyataannya adalah sertifikat itu semua diambil oleh Riri Kasmita tersebut. Dan dia menggunakan alasan hilang itu kepada ibu saya. Jadi karena ibu saya tahu dia hilang, dan situlah dia meminta pertolongan untuk mengurusnya. Jadi bukannya ibu saya menyerahkan sertifikat tersebut ya, itu diambil dan kami dikelabui akan hilang. Itu saja Pak, terima kasih atas waktunya. Terima kasih buat teman-teman wartawan. Kita kawal terus kasus ini sampai proses peradilan, sampai nanti selesai, sampai ada keputusan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.